Sebelum saya membahas sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari, saya akan menjelaskan apa itu sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis larutan, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat pelarutnya. Semakin banyak zat yang terlarut, maka semakin banyak juga sifat koligatifnya. Nah, itu adalah pengertian dari sifat koligatif. Sifat koligatif larutan ada 4 sifat, yaitu 1. Penurunan tekanan uap, 2. Kenaikan titik didih, 3. Penurunan titik beku, 4. Tekanan osmotik. 1. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah jenuh zat pelarut murni akibat adanya tekanan uap jenuh zat terlarut, sehingga mempengaruhi laju penguapan zat murni pelarut murni tersebut. Laut mati. Apakah kamu pernah mendengar mengenai laut mati? Laut mati merupakan contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap, yaitu penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak menguap, sehingga air berkadar garam sangat tinggi diletakkan di daerah gunung yang sangat tinggi. Dan ia tentu saja tidak berhubungan dengan lautan bebas, sehingga konsentrasi zat terlarut tersebut semakin tinggi. 2. Titik didih. Titik didih adalah suatu kondisi suhu saat zat cair mendidih dan merubah wujud menjadi gas. Titik didih dikenal sebagai titik uap. Kemudian titik didih sama tingginya dengan titik embun atau suatu kondisi suhu saat gas berubah wujud menjadi cair. Contohnya, memasak menggunakan garam. Semakin banyak garam yang ditambahkan, maka semakin tinggi kenaikan titik didih air. Penambahan garam ini membuat air mendidih dalam cukup lama. Cara ini bermanfaat saat kamu memasak makanan yang membutuhkan waktu lama untuk matang seperti daging. 3. Penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya, penurunan titik beku larutan pembuatan es krim yang lembut. Caranya sama dengan pembuatan es puter, yaitu dengan menambahkan garam pada es agar suhu menjadi turun. Jika suhu tidak diturunkan atau tetap besar 0 derajat, maka air yang terdapat pada adonan es krim akan lebih cepat membeku. 4. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya, yang dipisahkan oleh suatu membran semeleper-mambeli yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Contohnya, pembuatan cairan infus. Penerapan tekanan osmotik juga dapat ditemui dalam pembuatan cairan infus. Pembuatan cairan infus tersebut melibatkan larutan isotonik, larutan yang dapat memiliki tekanan osmotik sama dengan disebut dengan isotonik. Cairan infus tersebut ke dalam larutan isotonik yang bersifat isotonik cair.